Korupsi menjadi masalah di berbagai negara. Sebagai tindak kejahatan serius dan paling merugikan, jelas sudah selayaknya para koruptor ini mendapat hukuman yang setimpal untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi contoh serta peringatan bagi para koruptor lainnya. Untuk mengatasinya, masing-masing negara memiliki berbagai cara dan sanksi. Ada yang hukumannya cukup ringan, hanya beberapa tahun saja di penjara, seperti di Indonesia. Ada juga yang tidak segan untuk memberi hukuman mati bagi para pencuri uang negara seperti yang diberlakukan di Cina. Selain itu, ada pula berbagai hukuman lain yang dijatuhkan kepada koruptor. Berikut hukuman bagi para koruptor. Ulah demonstran Ukraina ini menjadi perhatian dunia. September 2014 lalu, mereka menggandeng politisi Vitaly Zurovsky menuju tempat sampah, lalu membuang sang politisi ke dalamnya. Vitaly tak mengalami cedera apapun. Namun, perasaan politisi ini terguncang hebat setelah sekelompok demonstran melemparnya ke tempat sampah besar di luar gedung parlemen Kiev. Awalnya, Vitaly berpakaian rapi, mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam, menenteng tas kerja berwarna gelap, berjalan melewati kerumunan para pendemo. Video lainnya menunjukkan sekelompok pria berteriak ke arahnya, lalu melemparnya ke tempat sampah dengan bagian kepala terlebih dahulu. The emotions are running high because Parliament was set to vote on a vetting law, an anti-corruption, it's called lustration law, which people hope will be able to... Saat Vitaly meminta massa tenang, sebuah ban bekas dilempar ke dalam tempat sampah dan mengenai kepalanya. Seorang demonstran memegangi kepala Vitaly, mencegahnya agar tidak melarikan diri dari tempat sampah. Vitaly adalah mantan anggota partai mantan Presiden Viktor Yanukovych yang dilengsarkan paksa Februari lalu setelah menolak menandatangani Fakta Uni Eropa yang memicu protes di seluruh negeri. Ia juga tidak populer di kalangan pemilih setelah ia mengusulkan tindakan keras terhadap legislator anti pemerintah. Ia disebut-sebut sebagai politisi yang korup dan menjadi rezim pro-Rusia. Tokoh politik ternama Cina, Bo Xilai, diusir dari negaranya karena skandal korupsi yang dilakukannya. Mantan pemimpin Partai Komunis ini dianggap telah mempermalukan seluruh negara dengan tindakannya. Selain diadili, ia juga tidak akan menerima penghargaan sebagai mantan orang tertinggi di Partai Komunis. Bahkan keberadaannya akan dihapuskan karena keterlibatannya dalam skandal terburuk yang terjadi dalam beberapa dekade. Tak hanya korupsi, dengan kekuatan yang dimilikinya, ia juga sempat melindungi istrinya, Gu Kailai, dari tuduhan pembunuhan warga Inggris. Akhirnya istri Bo ini dikenai hukuman mati karena membunuh warga Inggris Neil Heywood. Pengusaha asal Inggris ini ditemukan tewas pada November lalu di Chongqing, kota yang dipimpin oleh Bo. Kasus ini terungkap lewat salah satu pegawai Bo yang membeberkan semuanya. Manajemen Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang meminta salah seorang pasiennya yang juga terdakwa kasus dugaan korupsi, Satrio Teguh Subroto, untuk segera meninggalkan rumah sakit karena diduga memanfaatkannya untuk menghindari hukuman kurungan. Pejabat rumah sakit mengatakan bahwa Satrio telah dinyatakan sehat oleh dokter dan harus segera meninggalkan rumah sakit. Awalnya, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan taman di Jalan Adi Sucipto, Solo ini harus menjalani operasi. Setelahnya, kondisinya semakin membaik, hingga ia dinyatakan sudah bisa pulang. Anehnya, Satrio selalu menolak dan tidak bersedia kembali ke tahanan. Pihak rumah sakit akhirnya memberi waktu 3 hari untuk ia menyiapkan kepulangannya dari rumah sakit.
Jika tak kunjung keluar, maka pihak rumah sakit akan mematikan seluruh fasilitas di rumah sakit, termasuk listrik.